Jadi pernah terjadi pertengkaran antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai ketika itu Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Bagian dari tuntutan iman adalah merasa senang ketika melihat orang senang, merasa sedih ketika melihat orang sedih. Makanya ada istilah SMS, senang melihat orang senang, sedih melihat orang muslim sedih. Sebab kita ini seperti satu hati yang digambarkan Nabi SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Wong mukmin kepada mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan. Sehingga kalau Bapak Ibu hadir di sini dengan niat tadi, insya Allah mudah-mudahan niatnya menambah nilai pahala dari kehadiran kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan besar beliau sehingga kita bisa mengenal mana yang halal, mana yang haram. Atas dakwah yang beliau sampaikan sehingga kita bisa tahu mana zina, mana sifah. Jadi ada istilah zina, ada istilah sifah. Zina ini apa Pak? Ya perbuatan, mana nikah, mana sifah. Nikah itu berarti akad yang terjadi antara suami istri. Sifah itu artinya zina. Jadi dengan dakwah yang beliau sampaikan, jadi kita tahu mana yang benar, mana yang haram. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang nggak punya bimbingan, perbuatannya seperti binatang. Sebagaimana pesan Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Kalau bukan karena bimbingan yang disampaikan oleh para ulama, maka manusia itu tak ubahnya seperti binatang. Dan selanjutnya sedikit nasihat pernikahan baik bagi pengantin baru maupun bagi pengantin lawas ya. Nasihat yang pertama kita sampaikan kepada Mas Alim dan Mbak Sasa. Sekarang kalian berdua sudah bukan seperti sebelumnya. Mas Alim sudah berubah status, yang awalnya Joko, sekarang jadi apa? Suami. Mbak Sasa yang sebelumnya gadis, sekarang sudah jadi istri. Sehingga statusnya karena sudah berubah, maka berarti sudah ada tambahan tugas yang perlu disadari. Anda menikah tidak hanya bergabung dua orang, tapi pernikahan itu sekaligus menggabungkan dua keluarga besar. Oleh karena itu Anda perlu ingat, ketika Anda bahagia, maka sejatinya yang bahagia bukan cuma Anda berdua, termasuk juga keluarga besar dari masing-masing pengantin, baik yang laki maupun pria, baik yang laki maupun wanita. Sehingga nyuwun sewu, kalau Mbak Sasa bahagia, Bapak ikut bahagia nggak? Ikut bahagia. Ketika Mas Alim bahagia, Bapak ikut bahagia? Ikut bahagia. Keluarga besar yang ada di belakangnya juga ikut bahagia. Oleh karena itu tolong jaga amanah ini, sehingga Mas Alim dan Mbak Sasa sepanjang menjalani hidup berkeluarga, tolong perhatikan kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan keluarga Anda bersama. Ada satu kisah yang ini pernah terjadi pada putri Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Siapa nama suaminya? Nama suaminya Fatimah sinten Mas Alim? Ali bin Abi Thalib. Jadi pernah terjadi pertengkaran antara Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Sampai ketika itu Ali bin Abi Thalib keluar rumah. Di siang hari Nabi SAW datang ke rumahnya Fatimah dan mencari. Tanya kepada Fatimah, aina ibnu ammik, di mana putra dari pamanmu? Jadi Fatimah diingatkan, yang jadi suamimu itu bukan orang lain. Karena yang jadi suamimu yaitu Ali, dia masih punya kerabat dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Fatimah mengatakan, laqad ghadabani walam yakil fiyya. Tadi dia sempat membuat aku marah dan kemudian dia pergi dan tidak tidur siang di sini. Akhirnya Nabi SAW keluar rumah lalu minta kepada para sahabat cari di mana Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib sedang tidur di dalam masjid, dalam posisi sebagian dari punggung beliau terkena pasir. Lalu oleh Nabi SAW dibersihkan pasir itu sambil beliau mengatakan, kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Turab itu artinya pasir, tanah.
Bangun wahai orang yang kena tanah. Ali bin Abi Thalib bangun. Yang terjadi apa? Nabi SAW tidak tanya, kamu tadi ada masalah apa sama istrimu? Rasulullah SAW juga tidak tanya kepada Fatimah, kamu ada masalah apa dengan suamimu? Nah, di sini ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Begitu Ali bin Abi Thalib pulang, masalah selesai. Makanya Bapak Ibu, yang namanya keluarga, walaupun pelakunya orang soleh, sengketa suami istri mungkin nggak terjadi, Pak. Sangat mungkin. Kalau Anda ingin jadi keluarga yang selalu bahagia tanpa pernah ada sengketa, tunggu nanti di surga. Sampai pun keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Fatimah, yang kita tahu mereka adalah manusia-manusia hebat, tetap terjadi sengketa. Artinya begini, kalaupun terjadi ketegangan suami istri, itu bukan sesuatu yang mengakhiri segalanya. Anda masih punya masa depan yang panjang, sehingga kalaupun terjadi tidak nyaman, biarkan itu sebagai sesuatu bumbu dalam keluarga. Karena seperti itu pasti akan terjadi. Bahkan sampai pun pada keluarga orang-orang soleh yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, suami istri ketika punya masalah, terkadang tidak perlu untuk diperpanjang. Ali bin Abi Thalib begitu punya masalah dengan istrinya, beliau keluar, tidur di masjid. Maka nanti kalau ketahuan kok Mas Salim turun yang masjid, wah jangan-jangan ono masalah. Kok bolak-balik turun yang masjid Mas Salim? Iktikaf. Nah, bukan Ramadan kok iktikaf. Oh, berarti dicurigai ada masalah. Baik. Sehingga beliau ketika punya masalah tidak dibahas berkepanjangan, ditinggal lungo, mulai rampung. Begitu beliau pergi, kemudian balik pulang, masalah selesai. Karena terkadang masalah itu bisa selesai dengan taufik yang diberikan oleh Allah kepada masing-masing suami istri. Terjadi perubahan tanpa melalui proses diskusi. Cuman ditinggal sebentar, begitu balik wis guyang-guyu meneh. Meskipun ada juga yang perlu untuk dibahas lebih serius, meskipun ada juga yang perlu menghadirkan orang lain sebagai pengarah dan hakim dan seterusnya. Dan kita juga menyarankan, coba Anda lihat di sini ya, Nabi SAW ketika punya masalah, apakah beliau ikut campur dengan masalah anaknya? Tidak. Rasulullah SAW nggak tanya sama Fatimah, kamu punya masalah apa? Beliau juga nggak tanya sama Ali, padahal beliau manusia terbaik. Maka ini jadi pelajaran bagi para mertua dan calon mertua, juga para orang tua, okay? Sebaiknya ketika putra-putrinya sedang punya masalah, untuk tahan diri dan tidak mendaftarkan diri terlibat. Loh, tapi aku kudu melu. Wow, berarti bapak durung siap jadi mertua, durung siap duwe mantu. Biarkan mereka berdua menyelesaikan. Dan terkadang ketika orang tua tidak ikut terlibat, mereka bisa menyelesaikan sendiri dengan baik. Gak perlu ada rasa malu karena ketahuan. Makanya Nabi SAW ingatkan, kalaupun punya masalah, Rasulullah SAW mengatakan, wala tahjur illa fil bait. Jangan kamu memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Jadi memboikot istri kecuali di dalam rumah itu salah satu di antara maknanya, ojo sampai masalah keluarga itu metu. Apalagi kalau sampai curhat di medsos, ditulis di Facebook, di IG, akhirnya banyak orang yang tahu. Masalah itu semakin dibatasi, orang yang terlibat semakin lebih cepat selesai. Kecuali kalau pihak keluarga mengundang orang tuanya, sehingga ngundang bapaknya untuk diminta saran, ngundang ibunya untuk diminta saran. Dan kalau ngundang, berikan semangat bersatu, bukan semangat pisah. Kadang nyuwun sewu nggih, karena dorongan perasaan itu, sebagian orang kadang ngasih sarannya apa? Semangatnya, mesakno ya awakmu, kasihan kamu, kasihan. Wis, nek koyo ngene piye apa pisah apa piye? Lah kok malah dipanas-panasi. Makanya para ulama bilang kayak gini ya. Ada 3 pertimbangan yang menjadi latar belakang manusia dalam memutuskan. Pertama, akalnya. Kedua, perasaannya.
Yang ketiga, nafsunya, syahwatnya. Pertimbangan nafsu itu yang dipikir adalah apa yang paling enak bagi dirinya. Pokoknya yang penting enak. An-nafsu ta'muru bil amta'. Nafsu itu memerintahkan orang untuk mengambil yang paling nikmat, yang paling enak. Yang paling enak yang dijugo. Itu pertimbangan nafsu. Boh halal, boh haram, apakah itu sejalan dengan perasaan atau tidak, nggak gubris. Yang penting aku enak. Itu pertimbangan nafsu. Yang kedua, pertimbangan akal. Kalau akal memberikan pertimbangan mana yang paling manfaat. Wal aqlu ya'muru bil anfa. Yang namanya akal, dia ngasih perintah yang paling manfaat. Kemudian yang ketiga, perasaan. Perasaan itu ngasih perintah ma yusahibu al-qalb. Apa yang dia sejalan dengan suasana batin. Nah, ketika punya masalah, orang mau mengambil sebuah keputusan, mana yang paling dominan dari tiga ini? Ternyata beda-beda. Dan umumnya yang laki-laki lebih dominan apa? Akalnya. Makanya untuk keputusan perpisahan, keluarga, cerai dan seterusnya, Allah letakkan di tangan siapa? Yang laki-laki. Nah, ketika Anda membuat keputusan, tolong untuk sementara nafsu ditahan. Perasaan jangan menonjol. Gunakan akal. Selagi orang masih bisa gunakan akal, dia akan selalu berpikir apa yang paling manfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itulah, jika dalam satu keluarga besar, baik keluarga Mas Alim maupun keluarga Mbak Sasa, ada anggota keluarga yang dianggap paling bijaksana, ada anggota keluarga yang dianggap paling baik ketika memberikan saran. Jika Anda punya masalah dan tidak bisa diselesaikan sendiri, mungkin bisa minta saran kepada orang semacam ini. Karena biasanya akalnya lebih dominan daripada perasaan, apalagi hawa nafsu. Baik, selanjutnya, suami dan istri masing-masing itu punya tugas, kewajiban, dan sekaligus punya hak. Dan ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi SAW ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa kewajiban aku ketika aku jadi suami? Kata Nabi SAW, antut'imha idha ta'imta, wa antuksiha idha tasaita. Kau kasih makan istrimu, kau kasih pakaian istrimu. Bahasa lainnya adalah penuhi nafkah, baik sandang, pangan, maupun papan. Kemudian, apa yang menjadi hak suami bagi istrinya, yang merupakan kewajiban istrinya? Istrinya punya kewajiban untuk taat dan nurut kepada suaminya, sehingga suami mengayomi dengan memberikan kecukupan, sang istri memberikan ketaatan. Nah, selanjutnya begini, suami punya tugas mempelajari apa saja kewajiban suami, tunaikan tugas itu. Istri punya tugas apa saja yang menjadi kewajiban istri, lalu tunaikan kewajiban itu, sehingga masing-masing mempelajari kewajibannya sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah ada seperti ini, tidak perlu nunggu diingatkan pasangannya. Tapi semangat yang hadir adalah, saya jadi suami, apa kewajiban saya? Saya jadi istri, apa kewajiban saya? Sehingga tidak perlu nunggu dari tuntutan pasangannya. Yang terjadi, kenapa sering terjadi sengketa? Suami belum menunaikan kewajiban, dituntut sama istri. Istri nuntut kewajiban suami, suami nuntut kewajiban istri. Akhirnya ketika mereka saling nuntut, teganglah di antara mereka. Tapi kalau cara berpikirnya kita ubah, suami mikir apa kewajiban suami dan bagaimana semangat saya harus menunaikannya, dan istri mikir apa kewajiban dirinya dan dia semangat untuk menunaikannya, orang perlu nunggu dituntut, sudah tertunaikan. Dan yang terakhir, kami pesankan kepada Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan, selesai nanti kegiatan ini, silakan Anda berjabat tangan dan tolong doakan. Tolong doakan. Dulu para sahabat itu diminta doa untuk para pengantin serius, karena rasa cinta itu datang dari Allah, sementara kebencian itu datang dari setan. Nah, nek wis kaya ngene iki, biasanya setan wis mulai main peran. Piye carane keluarga ini dipisahkan? Doa Bapak Ibu salah satu harapan mereka. Sehingga tolong nanti doakan doa Nabi SAW untuk Ali ketika nikah dengan Fatimah,
barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkaimu di saat senang, wa baraka alaik, dan semoga Allah memberkaimu di saat susah, wa jama'a bainakuma fi khair. Sehingga pengantin ini baik senang maupun susah kita doakan selalu diberkahi oleh Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.